Halo semuanya, nama saya Muhammad Abdul Akbar dari kelas 11 BR2. Di sini saya akan menceritakan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya dan pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama, saya akan membahas tentang kondisi budaya. Kondisi budaya di Indonesia saat kolonialisme dan imperialisme mengalami berbagai perubahan, di antaranya tradisi lokal melemah. Tradisi lokal digantikan dengan tradisi pemerintah Belanda. Bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda seperti handuk, sepatu, dan buku. Munculnya kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia dan Eropa. Kebudayaan ini terlihat dalam gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya. Penyebaran agama Kristen. Agama Kristen Protestan semakin masif, terutama di sekolah-sekolah. Selanjutnya, munculnya strata sosial baru. Masyarakat Hindia Belanda terbagi menjadi 3 kelas sosial, yaitu kelas atas, Eropa, kelas menengah, timur asing, dan kelas bawah, pribumi Indonesia. Munculnya seni musik perjuangan. Seni musik yang memiliki nuansa menggelorakan perjuangan berkembang, salah satunya karya Ismail Marzuki. Yang selanjutnya, munculnya surat kabar berbahasa Jawa. Surat kabar pertama berbahasa Jawa, Bramartani, diterbitkan di Surakarta pada tahun 1855. Selanjutnya, kondisi pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda memiliki beberapa karakteristik, diantaranya diskriminatif, eksklusif, dan rendah mutu. Tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri Belanda menggunakan metode pengajaran Barat, mengutamakan pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Namun, ada juga beberapa dampak positif dari kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Di antaranya, munculnya golongan terpelajar, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis, bangsa Indonesia bisa mengenal dunia internasional, keturunan bangsawan, pribumi dapat belajar di sekolah Belanda, munculnya organisasi pergerakan nasional. Beberapa contoh dampak positif tersebut dapat dilihat dari berdirinya sekolah-sekolah Kristen di Minahasa dan Jawa, Husain Jasaniningrat yang mengenyam pendidikan sampai gelar doktor di Belanda, berdirinya Technische Volkshochschule, Rijkshogeschool, dan Geneeskundige Hogeschool di Indonesia. Pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya dan pendidikan. Yang seperti sudah dijelaskan dari awal tadi, dan kita akan melanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme? Awal mula kolonialisme dan imperialisme berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan ambisi politik negara-negara Eropa pada akhir abad pertengahan dan awal zaman modern. Berikut penjelasan mengenai awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, pencarian jalur dagang baru, abad ke-15 sampai ke-16. Kolonialisme dimulai ketika bangsa-bangsa Eropa seperti Portugal dan Spanyol mulai melakukan ekspedisi ke Asia, Afrika, dan Amerika untuk mencari rempah-rempah, emas, dan komoditas lainnya. Mereka berupaya menemukan jalur dagang baru ke Asia untuk menghindari perantara Arab dan Ottoman yang menguasai rute perdagangan di Timur Tengah. Ekspedisi ini dipermudah dengan kemajuan teknologi kapal dan navigasi seperti kompas dan astrolabel. Yang kedua, penemuan dunia baru. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menemukan benua Amerika, yang kemudian disusul oleh penjelajahan Vasco da Gama ke India pada tahun 1498, dan Ferdinand Magellan yang mengelilingi dunia pada 1519. Penemuan ini membuka peluang baru bagi bangsa Eropa untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah baru, dan mereka mulai mendirikan koloni untuk mengambil hasil bumi, emas, dan komoditas lainnya. Dan yang ketiga, persaingan antar bangsa Eropa. Setelah Spanyol dan Portugal sukses dengan kolonisasi awal mereka, negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Belanda, dan Prancis mulai ikut terlibat. Mereka bersaing untuk mendominasi wilayah baru guna memperluas kekuasaan, menguasai sumber daya alam, dan memonopoli perdagangan. Hal ini melahirkan perebutan kekuasaan di berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang keempat, revolusi industri dan kebutuhan ekonomi pada abad ke-18. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 membawa perubahan besar pada produksi dan ekonomi di Eropa.
Dengan pesatnya perkembangan industri, negara-negara Eropa membutuhkan bahan baku seperti karet, kapas, dan mineral, serta pasar baru untuk menjual produk mereka. Inilah yang menjadi pendorong utama imperialisme pada abad ke-19, di mana negara-negara Eropa berlomba menguasai wilayah di Asia dan Afrika. Lanjut yang kelima, yaitu ideologi misi peradaban pada abad ke-19. Selain ekonomi, bangsa Eropa mengembangkan ideologi bahwa mereka memiliki tugas peradaban atau yang disebut civilizing mission untuk memajukan bangsa-bangsa yang menganggap primitif. Dengan membawa agama Kristen, teknologi, dan pendidikan alat barat, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mengubah budaya lokal agar sesuai dengan nilai-nilai Eropa. Ide ini sering digunakan untuk membenarkan tindakan kolonialisme. Dan faktor yang terakhir, perjanjian perjanjian internasional dan pembagian wilayah. Di akhir abad ke-19, negara-negara Eropa melakukan pertemuan seperti Konferensi Berlin pada tahun 1884 hingga 1885 untuk membagi wilayah Afrika secara formal. Konferensi ini menunjukkan bagaimana negara-negara kolonial dengan terang-terangan membagi-bagi wilayah tanpa melibatkan atau mempertimbangkan hak bangsa setempat. Berikutnya, dampak sosial budaya pada saat kolonialisme dan imperialisme terjadi, yaitu perubahan sistem sosial. Kolonialisme memperkenalkan sistem sosial yang hierarkis dengan para penjajah di posisi paling atas. Hal ini menimbulkan stratifikasi sosial yang tajam dan diskriminasi terhadap penduduk asli. Westernisasi budaya Eropa memperkenalkan dan diadopsi oleh sebagian masyarakat setempat. Contohnya adalah gaya pakaian, bahasa, dan gaya hidup ala barat. Akibatnya, terjadi pergeseran nilai-nilai asli masyarakat lokal, perubahan sistem kepercayaan dengan keadaan misionaris. Agama Kristen dan kepercayaan Barat mulai diperkenalkan, dan dalam beberapa kasus menggantikan kepercayaan lokal. Hal ini berpengaruh besar pada tradisi dan praktik spiritual masyarakat. Urbanisasi dan pembentukan kota. Kolonialisme mendorong perkembangan kota-kota baru sebagai pusat administrasi dan perdagangan seperti Batavia yang sekarang disebut sebagai Jakarta di Indonesia. Banyak orang yang berpindah dari desa ke kota untuk bekerja. Dampak kolonialisme dan imperialisme pada aspek sosial budaya di berbagai wilayah terutama di Asia dan Afrika cukup besar dan kompleks. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. Yang pertama yaitu perubahan sistem sosial. Kolonialisme mengubah struktur sosial masyarakat. Kelas sosial baru muncul berdasarkan afiliasi dengan penjajah atau keterlibatan dalam aktivitas ekonomi kolonial, seperti pegawai kolonial, pekerja tambang, dan pekerja perkebunan. Hierarki sosial yang lebih tradisional, seperti pemimpin adat atau bangsawan, seringkali diabaikan atau direndahkan oleh kekuasaan kolonial. Yang kedua, penetrasi budaya Barat. Budaya Barat seperti bahasa, pakaian, musik, dan gaya hidup diperkenalkan secara paksa atau melalui institusi-institusi kolonial seperti sekolah dan gereja. Ini menyebabkan beberapa budaya asli terpinggirkan dan generasi muda lebih mengidentifikasi diri dengan budaya Barat. Di beberapa tempat, bahasa kolonial seperti Inggris, Belanda, atau Prancis bahkan menggantikan bahasa lokal dalam pendidikan dan pemerintahan. Yang ketiga, kristenisasi. Kolonialisme seringkali dibarengi dengan misi agama, khususnya Kristen, yang menyebabkan perubahan dalam kepercayaan dan praktik spiritual masyarakat. Di banyak wilayah, kepercayaan asli dianggap primitif dan orang lokal didorong untuk berpindah agama. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi dan rasisme. Kolonialisme memperkenalkan konsep superioritas rasial, di mana orang Eropa dianggap lebih maju dan superior. Ini menciptakan diskriminasi rasial yang berkelanjutan dalam sistem sosial dan mengesampingkan peran masyarakat lokal dalam politik dan ekonomi. Selanjutnya, dampak dalam bidang pendidikan. Pengenalan pendidikan formal diperkenalkan dengan sistem Eropa. Meskipun terbatas pada golongan elit dan orang-orang tertentu, pendidikan ini membuka jalan untuk pembentukan birokrasi dan tenaga kerja terampil di pemerintahan kolonial. Munculnya kalangan terpelajar pendidikan kolonial menciptakan lapisan terdidik yang memiliki wawasan modern, yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan kebangkitan nasional. Mereka berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara dari penjajahan. Kolonialisme dan imperialisme membawa dampak besar pada sistem pendidikan di negara-negara yang dijajah.
Berikut beberapa dampak utama. Yang pertama yaitu pendidikan untuk kepentingan kolonial. Pendidikan pada masa kolonial sering dirancang untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Di Hindia Belanda atau di Indonesia misalnya, Belanda membuka sekolah dengan tujuan utama untuk melatih tenaga kerja yang dapat mendukung kepentingan administrasi kolonial. Pendidikan ini hanya tersedia bagi sebagian kecil penduduk pribumi, khususnya kalangan elit. Dan yang kedua, pendidikan terbatas bagi penduduk pribumi. Akses pendidikan bagi masyarakat lokal sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun dari segi tingkatan pendidikan. Yang ketiga, munculnya golongan terpelajar lokal. Meski terbatas, pendidikan kolonial memunculkan kelas menengah terdidik di kalangan pribumi. Mereka ini kemudian menjadi cikal bakal pemimpin pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Misalnya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir mendapat pendidikan dari sistem kolonial yang akhirnya memenuhi kesadaran politik mereka. Setelah menyimak yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu perkembangan kolonialisme dan imperialisme berdampak luas terhadap kehidupan sosial budaya dan pendidikan masyarakat lokal. Di satu sisi, membawa perubahan dalam pola pikir dan teknologi, namun di sisi lain, menyebabkan hilangnya nilai-nilai asli serta munculnya ketimpangan sosial. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.